Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 10. Ini bule kampret emang makin gila. Really, bukan saatnya bertanya seperti itu, Al. Seharusnya kau introspeksi diri sendiri saat ini, sahut Monica ketus. Setelah itu Monica berlalu meninggalkan Albert dan Selena di sana. Saat Albert akan berdiri dari tempatnya, tangannya dicekal oleh Selena, yang sudah tidak bisa lagi menahan air matanya. Kenapa kau lakukan ini padaku, Al? Berilah aku kesempatan. Aku sangat mencintaimu, kau harus tahu itu, ucap Selena memelas. Albert menghela nafasnya panjang. Dan kau juga harus tahu, jika aku hanya mencintai Nana seorang, Nana sudah mati, sadarlah. Bagiku Nana masih hidup di hatiku. Nana yang mendengar hanya bisa geleng kepala. Bagaimana dia melihat Kevin saat ini tengah menonton animasi anak Dora the Explorer. Dan berteriak sendiri di ruang santai. "Aa, kenapa marah? Marah sendiri?" tanya Nana. "Itu Dora ngeselin banget deh, kita disuruh ngulang jawaban," kesal Kevin. Nana tersenyum kikuk lalu ikut duduk di samping Kevin. Katanya perkembangan bayi bagus saat mendengarkan musik klasik. Ucap Nana dengan memberikan buku panduan kehamilan yang dibelikan Vivi untuknya. Kevin menerima itu dan membacanya sekilas lalu menatap Nana. "Mau berdansa dengan musik klasik?" Dan Kevin mulai mencari musik klasik dari ponselnya lalu membawa Nana berdansa bersamanya. Mereka saling bertatapan sambil menikmati musik. Jantung Kevin mulai berdebar hebat melihat wajah Nana yang sangat dekat dengannya. Tapi lain hal dengan Nana yang tidak merasakan apapun saat bersama Kevin. Aku mau tanya sesuatu," ucap Nana. "Tanya apa? Apa benar kita saling mencintai?" tanya Nana. Keesokan paginya, suasana canggung menghiasi sarapan antara Kevin dan Nana. Setelah pertanyaan Nana tadi malam, Kevin menjadi salah tingkah, dia menyudahi dansanya. Saat berbalik, dia yang kurang fokus malah menabrak kaki meja sampai jatuh. Dan kepalanya terbentur lantai sampai jidatnya benjol. Tidak apa?" tanya Nana yang melihat jidat Kevin memar. Kevin menggeleng. "Nggak kenapa? Bukankah hari ini jadwal kelas hamil?" tanya Kevin mengalihkan topik pembicaraan. "Iya, tapi tadi mama baru nelpon katanya gak bisa antar. Soalnya nemani papa ke Bandung ke acara kawinan anak temannya," ucap Nana. "Gak usah pergi kalau gak ada mama," titah Kevin tegas. Dia tidak ingin Nana pergi tanpa pengawasan. "Tenang, ada suster yang mama suruh untuk menemaniku," ucap Nana lagi. "Tapi setelah ke kelas hamil langsung pulang ya, nanti usahain buat pulang cepet," sahut Kevin yang sudah menyelesaikan sarapannya. "Iya, aku pengen beli asinan Bogor dulu sebelum pulang, dari kemarin pengen makan itu," ucap Nana ikut berdiri saat melihat Kevin akan bersiap ke kantor. "Pokoknya hati ya,
Kevin berkata dengan mengusap perut Nana yang mulai membuncit. Setelah itu mengecup keningnya sejenak. AA berangkat kerja dulu buat beli susu dedek bayi. Nana terkekeh mendengarnya. Dia melambaikan tangannya saat Kevin menutup pintu apartemen. Setelah itu Nana bersiap akan pergi ke kelas hamil yang akan dia ikuti. Di sisi lain, Albert juga akan berangkat ke kantor. Tapi pagi ini dia tidak berselera makan karena mulutnya yang terasa pahit. Kau kenapa, Al? Apa ingin makan yang lain? Tegur Selena melihat Albert hanya memandangi sandwich di depannya. Albert menggeleng. Aku tidak berselera makan apalagi jika hasil masakanmu. Kau harus belajar memasak tempe orek atau ikan asin, Mes. Masakan apa itu? Tanya Selena yang baru mendengarnya. Masakan sejuta rasa, jawab Albert dengan berlalu meninggalkan Selena yang masih kebingungan. Siang harinya, Albert ada janji bertemu dengan kolega bisnisnya di salah satu restoran. Di sana mereka membahas proyek kerjasama yang akan mereka kerjakan. Saat para pramusaji menghidangkan berbagai makanan laut membuat Albert merasa mual. Tuan Anderson, apa Anda baik? Baik saja, tanya koleganya yang melihat wajah Albert memucat. Albert berusaha tersenyum. Saya baik, baik saja, jawabnya. Lalu dia mendelik ke arah Yo dan berbisik. Gantikan aku sangat mual. Setelah itu Albert berpamitan dengan koleganya dan keluar dari restoran untuk menghirup udara segar. Ada apa dengan tubuhku sebenarnya? Gumamnya karena ini bukan untuk pertama kalinya bagi Albert. Dia berpikir itu adalah efek dari kehilangan Nana. Sampai fokusnya teralihkan oleh penjual asinan Bogor di seberang jalan. Seketika liurnya langsung ngeces begitu saja. Albert berjalan mendekati penjual asinan Bogor itu. Bersamaan dengan seorang wanita yang juga ingin membeli asinan Bogor di sana. Saya mau beli 2, ucap mereka kompak. Yang mana membuat keduanya saling pandang. Mata Albert membulat melihat siapa yang ada di depannya saat ini. Tubuhnya langsung lemah dengan tangan yang berpegangan pada gerobak asinan Bogor. Supaya bisa menopang tubuhnya agar tidak jatuh. Lalu Albert mendelik ke arah penjual asinan Bogor di sana. Itu manusia kan? Tanyanya dengan menunjuk wanita yang ada di depannya. Iya, jawab penjual asinan Bogor. Tanpa bu lagi, Albert langsung memegang tangan wanita itu dan menaruhnya di dadanya. Ini beneran kau kan? Aku tidak mimpi kan? Coba dengarkan jantung abang saat ini berdendang. Nana, petik 2. Nana baru saja keluar dari tempat kelas hamil yang dia ikuti. Sesuai dengan permintaan Kevin sebelumnya, dia langsung pulang ke apartemen. Tapi di dalam perjalanan matanya terus sibuk menoleh ke kanan dan kiri. Karena mencari penjual asinan Bogor. Itu nyonya ada penjual asinan Bogor, ucap suster yang menemani Nana. Iya, stop dulu pak, perintah Nana pada supir lalu dia turun dari mobil. Biar aku sendiri yang beli.
Nana berjalan mendekati penjual asinan Bogor di tepi jalan. Tanpa dia sadari, ada seorang pria yang juga melakukan hal sama. "Saya mau beli 2," ucap mereka kompak. Yang mana membuat keduanya saling pandang. Mata pria itu tampak membulat melihat Nana. Tubuhnya langsung lemah dengan tangan yang berpegangan pada gerobak asinan Bogor. Supaya bisa menopang tubuhnya agar tidak jatuh, lalu pria mendelik ke arah penjual asinan Bogor di sana. "Itu manusia kan?" tanyanya dengan menunjuk Nana di depannya. Iya," jawab penjual asinan Bogor. Tanpa bu lagi, pria itu langsung memegang tangan Nana dan menaruhnya di dadanya. Ini beneran kau kan? Aku tidak mimpi kan? Coba dengarkan jantung abang saat ini berdendang. Nana, petik 2. Sementara Nana hanya bisa mematung, melihat wajah pria itu yang sama persis seperti waktu dia melakukan terapi. Dan juga yang hadir setiap malam di mimpinya, hingga pria itu memeluk Nana dengan erat. Entah kenapa Nana tidak menolak dan Nana merasa tidak asing dengan pelukan itu. "Jika memang ini hanya mimpi, aku rela tidak bangun selamanya," ucap Albert yang memeluk Nana di sana. Sedetik kemudian Nana langsung tersadar dia mendorong tubuh Albert dan memundurkan badannya. "Kau siapa? Jangan peluk sembarangan," pekik Nana. Albert yang diperlakukan seperti itu semakin sadar jika memang ini bukan mimpi. "Ini bukan mimpi, kau masih hidup pekik Albert histeris. "Ini abang, kau melupakan suamimu?" Dan fokus Albert teralihkan oleh perut Nana yang membuncit. Kau kenapa? Katakan sama abang. Katakan yuyurnya, ucap Albert yang grogi. "Apa ada cacingan?" Nana yang melihat tingkah Albert menjadi takut sendiri. Akhirnya Nana memutuskan untuk kembali ke dalam mobil. Nana berbalik tapi langkahnya terhenti. Karena Albert menahannya dengan menarik tas yang dia pakai. "Lepasin pria ODGJ," teriak Nana. "Apa itu tanya Albert yang tidak mengerti. "Orang dengan gangguan jiwa," sahut Nana yang masih berusaha menarik tasnya. "Kenapa gak bilang gila aja kan lebih enak didengar," ucap Albert. "Jadi, kau memang gila ya? Cepat lepaskan." Nana semakin cemas dengan sikap Albert. Hingga akhirnya tas itu talinya putus yang mana membuat isinya keluar semua. Dengan cepat Nana memunguti barangnya untuk dia masukkan kembali dan cepat pergi dari tempat itu. Albert juga ikut memunguti barang Nana. Sampai dia memungut sebuah buku panduan kehamilan yang Nana dapat dari kelas hamil yang dia ikuti. Dan di buku itu tertulis nama Nana dan Kevin sebagai pasangan suami istri. Yang mana membuat Albert semakin bingung. "Kembalikan," ucap Nana dengan merebut buku yang dipegang Albert. Setelah itu Nana setengah berlari masuk ke dalam mobil yang menunggunya. Albert yang masih bingung itu terus mematung di tempatnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa Nana punya kembaran dengan nama yang sama? Perusahaan Alendra Group
Jimin yang berhasil mendapat informasi tentang keluarga suami Nana segera melaporkan itu pada Kevin. Tentu saja Kevin langsung membaca laporan itu dengan seksama. Jadi keluarga Anderson adalah keluarga suami Nana? Tanya Kevin memastikan. Iya bos, jawab Jimin. Lalu Kevin membaca profil mengenai Monica dan Albert di sana. Monica Anderson masih melajang sampai sekarang. Dan Albert Anderson sudah menikah dengan Selena Gomez beberapa waktu lalu, jelas Jimin. Jadi suami Nana sudah menikah lagi? Tanya Kevin dengan gusar. Iya bos, mereka sudah dijodohkan sejak kecil, terang Jimin. Kevin menyenderkan punggungnya di kursi kebesaran miliknya dengan memejamkan matanya. Dia bingung harus berbuat apa, bagaimana jika ingatan Nana kembali, dan mengetahui suaminya sudah menikah lagi? Kita harus menemukan bukti tentang kecelakaan Nana. Apa belum ada petunjuk? Tanya Kevin lagi. Jimin hanya bisa menggelengkan kepalanya lalu muncul ide di kepala botaknya. Bagaimana jika bos dekati Nona Monica dan jebat dia agar mau mengaku? Ucap Jimin yang menaruh kecurigaan pada keluarga Anderson. Ish, aku gak suka sama tante, ketus Kevin. Tapi sejurus kemudian dia berpikir yang dikatakan Jimin ada benarnya juga. Kevin mendengus. Sepertinya tidak buruk juga, dan buat proyek baru ajak Anderson Corp bekerja sama. Aku ingin mengenal suami Nana. Di sisi lain, Albert tidak bisa berhenti memikirkan pertemuannya dengan Nana sebelumnya. Dia sangat yakin itu adalah Nana, tapi kenapa Nana tidak mengenalinya? Dan siapa Kevin Alendra yang namanya tertera di buku Nana? Dan tunggu, Nana hamil? Albert semakin dilanda kecemasan, belum juga dia menemukan petunjuk kecelakaan istrinya. Belum dia menyelidiki alibi Monica saat kecelakaan itu terjadi, kini dia dihadapkan dengan situasi baru lagi. Anda baik saja Tuan Muda, tanya Yo yang melihat kegelisahan majikannya itu. Saat ini mereka dalam perjalanan pulang ke mansion. Aku tidak mau pulang, apalagi bertemu dengan Omes itu membuatku mau muntah. Ucap Albert sambil mengingat jika Selena setiap ada kesempatan selalu menggodanya. Bukannya tergoda, Albert malah bergidik ngeri. Apalagi jika mencium parfum Selena yang membuat mual dan ingin muntah. Jadi, Tuan Muda mau kemana? Tanya Yu. Aku mau tidur di hotel di kelas Presiden Suite, jawab Albert santai. Akhirnya Yo kali ini menurut, mereka menuju salah satu hotel berbintang 5. Di sana Albert memesan kamar Presiden Suite, dan langsung menghubungi Tejo dan Somat untuk bergabung bersamanya. Ini bule kampret emang makin gila ya, ucap Tejo yang merasa insecure melihat hotel berbintang 5 itu. Bayangkan saja dia ke sana memakai sendal swallow yang dibelikan Albert untuknya. Kan udah aku bilangin tadi yang keren dikit penampilan, ucap Somat dengan terkekeh. Bersambung.